Yo, alright guys, welcome back to Black Cuan. Aroma bull run crypto Bitcoin sudah muncul nih. Ini merupakan kesempatan yang paling langka. Setelah sekian lama berada di bear market yang brutal di tahun 2022, sekarang ini adalah waktunya untuk semakin serius. Pay attention untuk persiapan bull runs yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Moose di sini, I smell a bull run. Do you? And yes, saya tahu ada bayangan The Fed yang masih akan terus mengejar penurunan inflasi hingga 2% ya. Yang mana ini artinya sekalipun sudah dovish dia kemarin itu, bisa saja nanti ini mereka tiba-tiba hawkish. Tetapi teman-teman, menurut beberapa faktor nantinya ini yang akan kita bicarakan, The Fed ini akan sangat hati-hati dengan keputusannya. Teman-teman, banyak yang super bullish sekarang ini untuk market kripto dan sebenarnya itu sangat beralasan. Dan secara umum ada beberapa alasan yang tidak mungkin kita abaikan begitu saja, terutama bagi yang berinvestasi di kripto ini. Pertama, ini adalah tahun politik atau kita menjelang tahun politik. Dan belajar dari sejarah yang terus berulang, setiap peristiwa politik yang besar selalu berdampak pada pergerakan stock market. Saya kutip dari CNBC di sini teman-teman, the worst is over. Ada beberapa alasan kuat bila tahun ini, terutama di semester pertama ini adalah time to buy aset investasi keuangan. Setelah 5 tahun zong, alasan utamanya adalah pandangan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed Reserve ya, The Federal Reserve itu yang mayoritas ekonom ini nyaris sepakat semuanya tidak akan segila di dalam tahun 2022 kemarin itu untuk menaikkan suku bunganya teman-teman. Dan ini pun merujuk kepada kemungkinan pivot The Fed teman-teman. Dan masih dari data historis yang berkaitan dengan how presidential election affect the stock market, tinjauan data untuk pasar ya sekitar 90 tahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa pasar ekuitas maupun obligasi ini memiliki kinerja yang lebih lemah di tahun-tahun menjelang pemilihan presiden dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Lalu bagaimana dengan setelah pemilu? Kinerja pasar saham ini setelah pemilu, itu ada beberapa variabel yang berbeda yang dapat mempengaruhi kinerja pasar saham teman-teman. Dan beberapa perubahan ini menurut catatan historis ya, bahwa setelah pemilihan presiden itu yang pertama, setelah pemilihan, pengembalian pasar saham ini cenderung lebih rendah untuk tahun berikutnya, sedangkan obligasi itu cenderung sedikit mengunggulinya setelah pemilihan teman-teman. Dan ketika partai baru yang berkuasa teman-teman, para analis ini mendapati ya bahwa keuntungan pasar saham itu rata-rata 5%. Dan ketika presiden yang sama terpilih kembali, atau jika salah satu ini tetap memegang kendali untuk Gedung Putih ya teman-teman, hasilnya itu justru sedikit lebih tinggi, yakni 6,5% teman-teman. Dan kesempatan seperti ini teman-teman untuk investor kelas kakap itu dianggap sebagai momen langka yang dapat membuat mereka kaya raya di saat rally price. Oke? Dan masih dari peristiwa politik yang datang ini, incumbent di Amerika Serikat ini tentu masih ingin melanjutkan kepemimpinannya di US. Sehingga kecurigaan besar saya di sini teman-teman, manipulasi data sepertinya ya untuk data ekonomi itu sudah dimulai sekarang ini. Dan incumbent yang sekarang ini tentu tidak ingin dianggap gagal dalam kelola negara, dan hal itu juga artinya kehilangan dukungan dari voters, serta kesulitan dalam perang rebutan kursi di antara Republikan ataupun Demokrat di sana. Jadi, mereka, government maksud saya, tidak akan membiarkan crash ini terjadi di menjelang tahun politik yang menentukan terpilihnya incumbent ataupun penantangnya atau oposisi lah ya kita sebut seperti itu, dan pertarungan di tingkat senat ini juga menentukan karena mereka akan rebutan kursi di sana baik Demokrat ataupun Republikan. Jadi kalaupun ada penurunan seperti data dari rangkuman historis tadi akan slide lah atau hanya sedikit lebih rendah dari biasanya. Dan kita juga jangan lupa teman-teman bahwa The Fed ini adalah orang-orangnya presiden yang dipilih dan bertugas dalam kurun waktu 4 tahun periode. Jadi apapun kebijakan ekonomi ke depannya akan tetap di bawah kendali kakek Jerome Powell sebagai bentuk layanannya selama 4 tahun teman-teman. Jadi rangkuman peristiwa ekonomi politik di Amerika ini sebagian besar gambarannya itu akan membuat The Fed bekerja keras untuk mempertahankan keutuhan ekonomi serta memastikan kenyamanan bagi incumbent sampai menjelang 2024. See guys, ini tampak seperti terlalu textbook ya. Baik incumbent ataupun oposisi tetap ingin berkuasa and making money guys. Dan saya tetap curiga ya sekarang ini bahwa menjelang pemilu ini pemerintah akan mulai keluarkan berita positif,
kemudian dia akan minimalisir ini untuk berita-berita negatif yang terkait dengan kebijakan sehingga investor itu tidak gugup. Dan ekonomi ini kemungkinan akan disuntik lagi nih sedemikian rupa supaya voters itu tidak kapok pilih mereka kan. Semuanya ini akan dibikin serba bagus dan semua orang happy, bahagia. Jadi setahun 2 tahun bolehlah mereka ini semena-mena merana kita ini, dan tahun 2023 ini teman-teman, seperti yang selalu saya katakan, akan menjadi pondasi awal untuk potensi cerah di stock market maupun kripto ke depannya. Dan apabila skenario ini terjadi, maka dalam beberapa bulan ke depan atau setahun ke depan, kita akan melihat semua hal-hal yang menarik ini terjadi di market ini teman-teman. Dan faktor berikut ini yang semakin menarik dari market kripto adalah semua kejadian skenario politik ekonomi Amerika Serikat ini bertepatan dengan momentum halvingnya Bitcoin teman-teman yang akan datang di tahun 2024 sekitar di bulan Maret tahun itu. Untuk informasi teman-teman, Bitcoin halving ini adalah peristiwa di mana hadiah mining satu blok Bitcoin itu akan dibagi dua atau dipotong setengah ya untuk setiap 210.000 blok, dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali hingga mencapai batas maksimum nanti itu di 21 juta teman-teman. Dalam operasinya, penambang Bitcoin ini yang disebut miners tersebut ya akan mendapatkan imbalan ketika mereka berhasil melakukan mining. Mining ini merupakan aktivitas menambah blok baru dalam jaringan blockchain. Dan imbalan tersebut akan didapatkan ketika miners ini berhasil memverifikasi transaksi yang dilakukan oleh user ya. Dan semakin besar dan sulit transaksi ini dilakukan teman-teman, imbalan yang akan didapatkan oleh miner pun itu akan semakin besar. Dan halving ini dilakukan untuk mengurangi laju penambahan koin baru yang menurunkan pasokan BTC yang beredar demi menjaga tingkat inflasi. Dan imbalan yang diterima miner ini sifatnya tidak permanen. Setelah setiap 210.000 blok ditambang, imbalan untuk setiap penambang ini akan dipotong teman-teman. Dan momen inilah yang kita sebut sebagai halving day Bitcoin guys. Dengan logika pasar ya teman-teman, jumlah Bitcoin ini semakin sedikit yang bisa ditambang, sementara demand ini naik, maka hukum ekonomi berjalan di sini. Harga Bitcoin akan semakin mahal. Kemudian teman-teman, perlu saya paparkan lagi di sini ya, bahwa secara historis teman-teman, bahwa halving Bitcoin tersebut justru tidak langsung membuat harga Bitcoin melambung tinggi. Setelah halving malah terjadi penurunan ya secara harga di sini teman-teman. Contoh terdekat saja di sini adalah bahwa yang terjadi di 2020 kemarin, barulah di awal 2021 terjadi spike teman-teman, sampai menjelang pertengahan tahun kala itu ya. Dan teman-teman, sejauh ini dua indikator penting untuk menjadi perhatian kita, yakni pertama tadi itu adalah peristiwa politik 2024 dan halving Bitcoin yang akan datang teman-teman. So, keep attention to these two important things guys. Setelah dua hal tadi teman-teman, a shifting economy, dan dalam hal ini, fintech crypto adoption. Ini merupakan faktor yang ingin saya jabarkan kepada kalian. Dan ini teman-teman akan membuka gerbang besar-besaran untuk perkembangan kripto ke depannya. DeFi di masa depan ini akan semakin mempermudah orang-orang yang tidak punya akses ke bank. Mereka ini akan dimudahkan sekaligus. Ini artinya penggunaan kripto masa depan ini akan semakin masif. Ditambah lagi, sekarang ini kan ada AI yang juga membuat perkembangan teknologi ini semakin maju ya. Jadi ada kripto, ada AI segala macam, dan penting untuk kita ulangi lagi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun saja atau 1 dekade ini, teknologi ini berkembang sangat potensial atau eksponensial pergerakannya. And no slowing down in tech, guys. Dan berkaitan dengan orang-orang yang tidak punya akses ke bank tadi ya, atau tidak memenuhi syarat untuk membuka rekening teman-teman, dengan adanya cryptocurrency, dan dengan cukup modal smartphone saja, orang-orang ini akan mampu bertransaksi tidak hanya skala regional saja, tetapi secara global. Dan inilah kekuatan deglobalisasi yang ditawarkan oleh teknologi baru ini teman-teman. Untuk itu saya sangat memahami bagaimana super bullishnya orang-orang terhadap kripto sekarang ini, meskipun tampak mengurangi fakta ya, bahwa tidak sedikit juga orang yang masih dalam fase disbelief sekarang ini, atau bahkan skeptis terhadap perkembangan kripto teman-teman. Dan terakhir di sini, ini merupakan bagian yang spekulatif teman-teman, hilangnya kepercayaan kepada bank sentral. Katalis bull run potensial terakhir ini merupakan yang paling spekulatif menurut saya, tetapi sangat layak untuk kita diskusikan bahkan perdebatkan teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir saja, kekurangan ekonomi utama yang dijalankan oleh bank sentral ini semakin nyata teman-teman. Sebagian besar mata uang dunia ini anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Dan imbal hasil obligasi terapresiasi secara substansial karena kepercayaan pada ekonomi nasional ini menurun. Dan Bank Sentral Jepang, Inggris, terpaksa membeli utang pemerintah mereka sendiri untuk mencegah gagal bayar dalam kebijakan yield curve control. Dan tidak sedikit juga yang sudah mendeklar secara bold teman-teman bahwa dolar itu merupakan mata uang yang akan segera kehilangan nilainya. Salah satunya Robert Kiyosaki.
Jadi teman-teman, untuk yang sudah bertahan dan survive dalam beberapa waktu ke belakang ini, melalui tahun-tahun bear market yang sungguh kejam ya, lagi sekali, kita kemungkinan akan mendapati diri berada di tengah badai yang kemungkinan akan datang. Saya katakan demikian karena uncertainty ini masih membayangi sekarang ini teman-teman. Tetapi setelah itu, ada dua peristiwa penting, yakni politik events di tahun 2024 dan Bitcoin halving yang juga di tahun yang sama. Ditambah lagi dengan adopsi massal yang sangat memungkinkan terjadi di masa depan. Dan tentunya ini akan mendrive bull runs untuk market crypto ini teman-teman. So, in the meantime guys, enjoy the ride, stay cautious, jangan FOMO, jangan panik. Dan terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.